Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adik juara, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu sehat ya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap semangat tentunya. Oke, pada pagi hari ini kita akan belajar bersama tentang teks anekdot. Sudah pernah mendengar apa itu teks anekdot? Ya, jika belum, tenang saja, nanti akan kita bahas bersama ya, apa itu pengertian teks anekdot, ciri-cirinya seperti apa, kaidah kebahasannya seperti apa, dan apa contohnya teks anekdot tersebut ya. Langsung saja, yang pertama, pengertian teks anekdot. Ya, teks anekdot merupakan sebuah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan, serta mengandung sindiran. Intinya bahwa teks anekdot itu ceritanya singkat, kemudian menarik, ya, lucu dan mengesankan, dan mengandung sindiran. Nah, dalam teks anekdot biasanya mengangkat cerita orang terkenal berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Ya, dalam teks anekdot biasanya itu yang dibahas orang-orang terkenal, misalkan seperti pejabat, para koruptor, ya, polisi, para hakim. Nah, biasanya tokoh terkenal tersebut itu yang menjadi objek sindiran. Ya, paham ya sampai di sini? Kita lanjut kepada struktur. Struktur teks anekdot itu terdiri atas 5 bagian. Yang pertama ada abstraksi. Ya, apa itu abstraksi? Abstraksi ini merupakan bagian awal tentang apa yang akan diceritakan. Dalam teks anekdot, abstraksi ini boleh ada ataupun tidak. Jadi, keberadaannya tidak wajib ya. Kemudian, yang kedua ada orientasi. Orientasi di sini merupakan bagian pembuka yang berisi pengenalan tokoh maupun latar cerita ya, baik latar waktu, latar tempat maupun latar suasana. Dan yang ketiga ada krisis. Krisis itu merupakan bagian yang berisi pemunculan suatu konflik ya. Cerita akan terasa hambar jika tidak ada suatu konflik atau masalah. Ya, setelah krisis, bagian yang keempat ada reaksi. Reaksi di sini merupakan tindakan untuk memecahkan suatu masalah. Biasanya berupa kejadian yang lucu, unik maupun mengesankan ya. Kembali kepada pengertian teks anekdot, yaitu teks yang berisi kejadian lucu, unik dan mengesankan. Sedangkan yang terakhir yaitu koda. Bagian ini berisi pesan moral atau hikmah yang dapat diambil dari cerita. Ya, itu kelima struktur atau bagian dari teks anekdot. Lanjut, ya. Kaidah kebahasaan teks anekdot ada 6, ya. Yang pertama, teks anekdot ya menggunakan kalimat yang menyatakan masa lampau. Contohnya, ya, suatu hari diceritakan, ya. Kemudian pada zaman dahulu ya dan lain sebagainya. Yang kedua, menggunakan kalimat retoris. Apa itu kalimat retoris? Ya, kalimat retoris merupakan kalimat tanya yang tidak membutuhkan suatu jawaban. Ya, jadi antara orang yang berbicara dan orang yang diajak bicara itu sudah mengetahui jawabannya. Itu namanya kalimat retoris. Yang ketiga, menggunakan konjungsi yang menyatakan hubungan waktu atau temporal. Contohnya apa? Selanjutnya, sebelum, sesudah, lalu, akhirnya, ya, intinya yang menyatakan waktu. Kemudian yang keempat, menggunakan kata kerja aksi. Ya, kata kerja aksi di sini merupakan kata kerja yang melakukan suatu tindakan atau aksi. Contohnya apa? Menulis, membaca, ya,
mencuri, memeriksa, menghakimi, dan lain sebagainya. Yang kelima, menggunakan kalimat perintah. Ya, artinya kalimat yang memerintah seseorang, ya. Silakan maju, ya, dan lain sebagainya. Silakan jawab pertanyaan saya. Yang terakhir, menggunakan kalimat seru, ya. Wah, sangat ajaib. Misalkan seperti itu. Oke, kaidah kebahasaan sudah. Kita lanjut, ya, bahwa bentuk teks anekdot itu ada dua. Yang pertama, teks anekdot dapat berupa dialog dan juga dapat berupa narasi, ya, atau cerita. Ya, agar lebih jelasnya kakak tampilkan, ya, contoh teks anekdot yang pertama, yaitu berupa dialog. Ya, judulnya dosen yang juga menjadi pejabat. Di kantin sebuah universitas, Udin dan Tono, dua orang mahasiswa, sedang berbincang-bincang. Ya, Tono membuka percakapan. Saya heran dengan dosen ilmu politik kalau mengajar selalu duduk, tidak pernah mau berdiri. Kemudian temannya, ya, si Udin, ia menjawab, begitu saja diperhatikan si Ton. Kemudian Tono menjawab lagi, ya, Udin tahu sebabnya. Udin menjawab, barangkali saja beliau capek atau kakinya tidak kuat berdiri. Kemudian Tono kembali menjawab, bukan itu sebabnya, Din, sebab dia juga seorang pejabat. Dengan terheran-heran, Udin kemudian menjawab, loh, apa hubungannya? Tono membalas lagi, ya, kalau dia berdiri, takut kursinya diduduki orang lain. Udin kemudian dengan kebingungan, dia bertanya-tanya, maksudnya apa sih? Ya, jadi intinya begini adik-adik, ya. Teks anekdot, ya, itu kan tadi ceritanya lucu, ya, unik, kemudian berisi sindiran terhadap seseorang atau objek dalam suatu cerita tersebut. Nah, di sini siapa yang disindir? Ya, tentu saja yang disindir adalah dosen, ya, yang merangkap sebagai pejabat. Nah, takut kursinya diduduki orang lain, artinya apa? Ya, bukan kursinya yang direbut oleh orang lain, tapi kedudukannya, jabatannya takut diganti atau diduduki orang lain. Itulah yang namanya teks anekdot. Ya, contoh yang kedua, ya, tadi berbentuk dialog, sekarang berbentuk narasi, ya. Suatu hari di bulan puasa, seorang kakek tiba-tiba merasa pusing di kepalanya. Sang kakek pun langsung meminum obat bodrek yang ada di lemari untuk meredakan sakit kepalanya. Cucunya melihat kejadian tersebut kemudian bertanya, kakek, kan sedang puasa, kenapa kakek malah minum obat? Dengan tampang tak berdosa, sang kakek menjawab seenaknya sendiri. Itu kan obat bodrek, bisa diminum kapan saja. Ya, itu juga yang namanya sebuah teks anekdot. Ceritanya singkat, ya, mengesankan, unik, dan juga mengandung sebuah sindiran. Ya. Kemudian, nah, khusus untuk teks anekdot yang berbentuk narasi, itu mengandung unsur intrinsik seperti cerita novel, cerpen, roman, ya, legenda, dongeng, fabel, dan lain sebagainya. Unsur intrinsiknya apa saja? Yang pertama ada tema, kemudian alur, ada latar atau setting cerita, kemudian tokoh dan penokohan, sudut pandang, gaya bahasa atau majas, dan amanat atau pesan moral yang dapat dipetik dari cerita tersebut. Ya, untuk pembahasan lebih lanjut tentang unsur intrinsik, silakan bisa dilihat channel YouTube saya. Ya, di situ sudah ada pembahasan secara lengkap, mendetail, dan juga latihan soalnya unsur intrinsik. Ya, sampai di sini perjumpaan kita.
Silakan jika apa yang saya sampaikan bermanfaat, bisa like, subscribe, dan komen ya, agar selalu update materi-materi terbaru yang akan saya suguhkan. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.